Yang melapor? Yang lapor siapa? Laporan? Peserta yang melapor siapa? Laporan siapa? Saya. Ya, silakan Pak Raid. Untuk peserta duduk, siap, gerak. Lapor. Latsar CPNS Angkatan 106 Kabupaten Banggai Kepulauan. Jumlah 37, lengkap. Siap menerima materi. Laporan diterima, diawali dengan doa, laksanakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Kenapa Ibu Dewi terlempar? Iya Pak, mohon izin Bapak, saya atur kembali lagi dulu Pak ya. Iya. Iya, silakan dulu berbincang Bapak. Terlempar saya. Lempar. Iya, jaringan di kantor kurang bagus Pak. Iya, Maaf. apalagi cuaca ini, aduh, mendung-mendung. Jangan kopi ini di kebun kopi. Mohon maaf Pak. Iya, menunggu sebentar Bapak. Saya atur lagi breakout room-nya. Siap. Ya, silakan yang melapor terlebih dahulu. Saya Sudah Ibu. Sudah Bapak. Oh iya. Sudah. Mohon maaf Pak. Gara-gara Iya Pak. tidak sempat monitor sampai ada hostnya, aduh. Iya, mohon maaf Pak Sigit. Allahu Akbar. Tenang Dewi, tenang. Tenang. Iya. Ketenangan. PS ini. Keten. Penting Kayak keten. Palu bagian selatan aman ini, mudah-mudahan ini. Yang utara-utara kemarin terganggu semua ya. Iya Pak. Iya Pak. Saya kemarin agak juga. Nah, Susnat. Saya mau buka toko jaringan Pak. Bagus itu Pak. Rupanya ini membaca pasar dia nih. Siap. Bagus kalau toko jaringan Pak. Kita mau bond dulu. Oh begitu. Iya. Berarti saya harus siapkan visa lagi ini. Saya bertugas baru didonasi. Sesaat lagi Bapak Ibu. Ditambah 5 menit aja Dewi. Kalau memang Ya, saya belum ini juga Kak. Pas waktunya. Saya belum ini juga menyerahkan. Nanti pasti pas waktunya. untuk yang merekod di setiap kelompok, jangan lupa langsung merekod ya. Akses sudah diberikan. Sudah di kelompok saja, sudah di Iya, di setiap kelompok itu diberikan akses untuk merekod. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk masuk ke room masing-masing. Kepada Bapak Fasilitator, saya persilahkan. Mana belum muncul? Oh, sudah. Iya, sudah. Silakan Bapak. Saya klik Untuk belum. Teman-teman, kita berapa orang ya sekelas? Pak Indro, Assalamualaikum. 9 orang. 10 atau 9 ya? 9. Oh, 9. Oh ya, berarti lengkap ya. 6, 7, 8, 9. Oke. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Indro. Silakan.
langsung. Menghabiskan waktu silakan Bu Dewi. Oke. Saya Terima menggunakan kasih. data jaringan Pak Ibu. Oke. Terima kasih Pak Endro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita diberi sepenuh kekuatan ya, diberikan sepenuh rahmat hidayahnya, hingga kita juga dimampukan untuk bisa bersama-sama dalam kelas ini. Teman-teman semua, di kelas ini kita pada hari ini masuk di agenda 2 ya. Agenda 2 yaitu nilai dasar berakhlak. Dan sebelum kita lanjut dalam pembelajaran, saya ingin sekali berkenalan dengan teman-teman dulu ya, karena insya Allah kita mungkin bertemunya tidak panjang, tetapi dengan berkenalan-kenalan mudah-mudahan kita bisa saling lebih dekat lagi, lebih santai lagi, sehingga materi-materi bisa diterima dengan baik. Ini Bangkep ya? Iya, Bu. Oke, kita kenalan-kenalan dulu. Oh ya, saya belum bisa, Pak Endro, saya belum bisa share screen. Iya, aduh Ibu. Iya, host belum aktifkan. Sebentar Bu ya, mungkin lupa Bu. Sabar, saya kembali ke ruang besar dulu Bu. Oke. Ayo teman-teman, nama saya Niputu Dewi Setianingsih ya. Nama saya Niputu Dewi Setianingsih, lahir di Palu 21 Oktober 1974. Kemudian saya tinggal di Jalan Bali ya. Teman-teman kalau ada yang dari Palu mungkin sering lewat di Jalan Bali. Ya, saya di sekitar situ dekat toko roti yang mungkin teman-teman kalau yang sering singgah ya. Jadi toko rotinya itu enak sekali. Makanya saya sekarang jadinya agak melebar dan menebal. Itu mungkin akibat toko rotinya ya. Oke teman-teman, selanjutnya saya dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Sama dengan fasilitator sebelumnya. Sekarang saya mau kenalan-kenalan ini dengan adik-adik. Oh ya, nomor telepon saya 0852 412 77 107. Juga nomor telepon itu ada di materi ya, materi yang PDF saya sudah upload di Kolabjar. Mungkin kalau teman-teman butuh apa ya, ada kendala-kendala, silahkan bisa dihubungi. Selanjutnya saya ingin kenalan ini sama beberapa yang ada di depan saya. Kita mulai dari Ibu Ismawati ya, nama, kemudian instansinya, asal daerah boleh ya, karena biasanya ada yang dari luar daerah kita, kemudian status. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati, sering dipanggil Isma. Saya bekerja di Puskesmas Bakalan Raya, kemudian sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Dan status sudah menikah. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Isma tadi ya. Selanjutnya Ibu Susi. Silakan Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Batik, asal dari Bangkep, asli Bangkep, kerja di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ya? Status. Status belum menikah. Alhamdulillah. Terbuka atau tertutup nih? Kenapa Ibu? Terbuka atau tertutup? Biasanya kan kalau terbuka berarti masih boleh, ini ada yang telepon-telepon. Kalau tertutup berarti ya menyerah deh. Gimana nih, Jeng? Terbuka. Wes, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya di sini mungkin saja banyak kelompok ya, banyak kelompok, banyak kelas. Wah, insya Allah. Terima kasih Bu Susi. Selanjutnya ini ibu-ibu yang banyak ya, Masya Allah.
Ada Bapak satu tapi terakhir lah. Ya. Oke, ada Ibu Hamsia. Silakan Ibu Hamsia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hamsia, asal instansi RSUD Trikora Salakan di ruang perawatan anak, asal dari Banggai Laut, status single. Wes. Sip, ini terbuka atau tertutup ini? Kadang terbuka, kadang tertutup. Itu kebun kopi itu kalau kadang terbuka kadang tertutup ya, jalan itu namanya. Wah, sip lah, kadang terbuka kadang tertutup. Kebun kopi itu kalau pas hujan dia sering tertutup ya, ada longsor-longsor dikit. Makasih Ibu Hamsia. Hah, ini ada Ibu. Oh, Ibu Hamsia buka 2 perangkat ya? Iya, Oke. Kak. Iya, Bu. Kenapa bisa Bu? Apa yang rusak? Kalau di laptop, Heeh. mikrofonnya nggak berfungsi. Oke. Suara ya, nggak kedengaran ya? Iya. Jadi pintar-pintar seperti ini ya teman-teman. Kenapa saya pakai kenalan-kenalan? Supaya kita bisa cek sound ya, supaya pada saat nanti insya Allah kalian ujian itu aman. Ya, bukan hanya dalam pembelajaran tapi biasanya juga dalam ujian ada hambatan. Jadi harus cepat seperti ini ya, ambil tindakan. Terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Fadila Ardiagarini. Silakan. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Fadila Ardiagarini, asal instansi dari Puskesmas Lolantang, asal dari Luwuk, status single. Alhamdulillah. Terbuka atau tertutup? Terbuka, Bu. Oke, aman ya. Ibu Fadila, makasih ya. Ya. Selanjutnya di sini ada Ibu Siti Astari. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Astarila Ajim, asal dari Luk Banggai, asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan, status belum menikah. Alhamdulillah. Bagaimana kebun kopi Bu? Terbuka atau tertutup? Terbuka. Oke, aman ya. Berarti bagus cuaca ini ya, bagus cuaca. Makasih Ibu Siti. Ini panggilannya Ibu Siti, Ibu Astari? Panggilan Tari. Oh, Tari. Saya pikir Astar. Kalau Astar itu biasanya laki-laki ya. Kalau begitu Tari. Makasih Bu Tari. Selanjutnya ada Ibu Devianti. Silakan Bu. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Devianti Dilao, biasa dipanggil Devi, asal instansi dari RSP Bila Banggai Buko Selatan, asalnya dari Luwuk, Sulawesi Tengah, status masih belum menikah, single dan terbuka. Sip, tidak perlu saya tanya lagi ya. Thank you. Keren ini. Berarti kita nanti minta Pak Raid untuk saya yang minta bukan kalian stay cool saja. Nantilah kita lanjutkan. Ibu Ririn, silakan. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Ririn Anjini AB, asal instansi Puskesmas Totikum, asal dari Banggai Kepulauan, status belum menikah. Ini bagaimana nih kebun kopi nih? Terbuka atau tertutup? Terbuka. Oke, banyak temannya di sini. Ini lagi, Ibu Sulistiani, silakan Bu Sulistiani. Perkenalkan, nama saya Sulistiani Suparman, yang biasa dipanggil Santri, asal instansi. Tunggu tenang, Sulistiani dipanggil? Santri Bu. Santri atau santri? Santri. Santri. Ibu, Santri. Oh, santri. Santriwati atau santriwan? Santri saja. Oh, saya kira santriwati. Oke deh, silakan. Asal instansi RSUD Trikora Salakan di bagian laboratorium, untuk status single tertutup. Aduh, dia menutup diri. Ya, yang penting janur kuning belum melengkung ya. Ibu Sulistiani ini kayaknya kita butuh waktu untuk menceritakan namanya Sulistiani dan dipanggil santri. Dulu pernah mondok atau seperti apa ya? Enggak Ibu, waktu masih kecil diceritakan nama panggilan itu ganti-ganti. Maksudnya dulu sering sakit, pas diganti santri sudah enggak. Oh memang dirimu harus mondok sebenarnya ya, harus masuk pesantren, makanya bisa jadi santri.
Wah, keren-keren. Makasih ya Bu Santri. Ya, Saya baru mau sama-sama. cari nih, mau panggil Sulis, mau panggil Ani, ternyata Santri. Makasih. Selanjutnya ada Pak Raid. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raid Warang, biasa dipanggil Aid. Asal instansi saya Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan. Asal saya dari Kota Ambon, status belum menikah. Terbuka. Wes, saya sudah rasa-rasakan dari tadi nih. Kayaknya terbuka deh ini. Terima kasih Pak Raid. Kayaknya kau paling ganteng di ruangan sini, ya. Tidak ada yang mengalahkan Pak Raid di ruangan ini. Memang ganteng alami. Oke, Pak Raid. Siapa yang saingi di tempat ini? Ada yang saingi kegantengannya? Tidak ada kan? Pak Raid. Aid ya. Jadi mudah-mudahan di kelas ini nyaman, aman, tentram. Siapa mau tahu kalau jodoh? Begitu ya? Alhamdulillah. Teman-teman, jadi saya mengajak teman-teman untuk santai-santai saja ya. Artinya hidup ini sekali, hidup ini pun singkat, hidup ini juga berhentinya kita tidak tahu kapan, di mana. Maka bahagialah terus ya. Jadi seperti hari ini kalian harus terus bahagia. Kenapa juga harus bahagia? Karena dengan kebahagiaan, dengan pembelajaran yang santai, kalian akan lebih mudah menyerap materinya, kemudian menginternalisasikan apa-apa yang wajib atau perlu diinternalisasi ke dalam diri. Seperti itu ya. Jadi kita santai-santai saja. Kemudian yang paling penting adalah etika. Jadi di pembelajaran kita maupun kita sebagai seorang aparatur sipil negara, kode etik itu punya ya, dan kode etik itu harus terus dipegang. Tidak pun menjadi aparatur sipil negara, nomor satu adab, kode etik istilahnya, etika. Sehingga saya yakin orang-orang yang punya adab atau etika yang tinggi itu akan menjadi lebih mulia. Insya Allah seperti itu. Ya, para gadis semua. Pak Aid, jangan mengintip-ngintip satu persatu di sini ya. Karena saya juga kelakuanku begitu, teman-teman. Jadi saya lihat satu orang, tinggal bacakan salawat saja Pak Aid ya. Siapa tahu yang mana jodohnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi materi hari ini kita masuk di agenda 2 ya, nilai dasar berakhlak. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Waktu di agenda 1, siapa yang menemani teman-teman fasilitatornya? Ibu Isna ini. Oh iya, Ibu Isna ini. Masuknya kemarin ya? Ya. Ya. Oke, Ibu Isna ini berarti saya sempat masuk di ruangan di kantor pada saat kalian sedang belajar. Dan saya masuk ribut sekali waktu itu. Saya Ibu Isna sedang mengajar dengan ternyata kalian ya. Oke deh, teman-teman. Pembelajaran agenda 1, kalian dikenalkan dengan yang namanya analisis isu kontemporer? Ya. Sudah selesai tugasnya? Sudah, Ibu. Oke, keren ya. Jadi di agenda 1 itu kalian betul-betul diharapkan untuk menjadi aparatur sipil negara yang smart, ya, mendukung smart governance, kemudian bagaimana kalian dengan nilai-nilai kebangsaannya, bagaimana kalian cinta terhadap bangsa, terhadap negara. Aku padamu Indonesia, ya, bagaimana cinta kepada Indonesia, mengenal Indonesia dulu lebih dalam, kemudian baru mencintainya. Maka kalian dikenalkan dengan yang namanya wasbang, materinya di agenda 1. Setelah itu, karena sudah cinta, sudah aku padamu, untuk memberi yang terbaik, kalian ingat peran aparatur sipil negara ada 3? Sebagai pelayan, pelaksana, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjadi perekat dan pemersatu bangsa, maka kalian harus mampu melihat Indonesia secara utuh, harus mampu menjaga Indonesia, dan kalian diajak terbang lebih tinggi, kemudian melihat untuk menganalisis.
lebih jauh. Ya, jadi kalian harus bisa menganalisis Indonesia apakah sedang baik-baik saja hari ini? Indonesia sedang seperti apa? Apa kira-kira akibat atau dampak dari adanya hoax? Apa akibat dari adanya narkoba yang sekarang membumi di Indonesia? Di situ Anda atau teman-teman harus bisa menganalisis, ya. Nah, ilmu analisisnya sudah dikasih sama Ibu Isna kan? Oke, kalau ilmunya sudah dikasih, maka kalian juga dikasih tugas untuk menganalisis masalah yang ada di tupoksi, betul? Ya, Ibu. Nah, berarti nanti sebentar kita intip-intip ya masalahnya. Selanjutnya juga kalian dalam menjaga Indonesia menjadi pemersatu, kalian juga diberi kekuatan, yaitu modul 3, ya. Bagaimana kalian dengan bela negaranya, bagaimana kalian dengan kemampuan fisik, modal kesehatan jasmani, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan agenda 1 sudah membuat teman-teman terinternalisasi sehingga duduk di sini betul-betul dengan kondisi aku padamu Indonesia. Aku memberi yang terbaik bagi Indonesia. Aku mencintaimu Indonesia. Gitu ya. Jadi dari niat yang terdalam itu, maka kita juga harus punya modal nilai-nilai dalam melayani, dalam beraktivitas sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, nilai-nilainya inilah yang namanya berakhlak, ya. Saya yakin teman-teman sudah bertemu dengan MOOC. Nah, apa saja yang kalian sudah dapatkan di MOOC? Boleh ada yang ceritakan di kelas ini? Kalian bertemu dengan apa ya yang kalian sempat baca di MOOC? Ada yang bisa raise hand? Ini Pak Ait ini hilang ya dia. Oke, ada yang bisa bantu saya untuk mereview kembali apa saja ya nilai-nilai berakhlak itu? Silakan teman-teman, ada nih. Oke, ada Ibu Ismawati. Ibu Isma, baca panggilannya Ibu Isma atau Ibu Wati? Isma, Ibu. Oh, Ibu Isma, iya. Karena di sini namanya Ismawati SKM. Bisa saja SKM juga mungkin dipanggil ya. Isma, Wati, atau SKM. Oke, Ibu Isma, silakan. Ya, terima kasih. Adapun nilai-nilai dasar dari ASN itu ada 7, yakni disingkat berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, di mana kita sebagai seorang ASN harus memberikan pelayanan prima untuk kepuasan masyarakat. Kemudian akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mau mengembangkan diri untuk meningkatkan kapasitas diri. Kemudian harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai antar sesama. Dan loyal, di mana kita harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan yang ada. Dan yang terakhir, kolaboratif, yaitu kita harus membangun kerjasama berbagai pihak dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang mau tambahkan? Ada yang bisa tambahkan? Apalagi yang kurang? Oke, teman-teman. Oke, kalau begitu terima kasih ya Ibu Isma. Pak Ait sudah masuk lagi? Siap, sudah Ibu. Aman ya? Aman. Bu Isma. Oke. Bu Isma, terima kasih tadi sudah memaparkan dan mudah-mudahan teman-teman juga yang lainnya sama seperti Bu Isma ya, sudah betul-betul memahami kira-kira berakhlak itu seperti apa. Nah, nanti saya mau tanyakan dulu, teman-teman sudah selesai tugas dari Ibu Isna dari permasalahan di tupoksi, kemudian sudah sampai di menemukan kegiatan dan tahapannya atau seperti apa? Silakan teman-teman tolong dijawab. Kalau dari Ibu Isna, untuk kemarin tugas analisis isu
kami cuma disuruh untuk mendeskripsikan satu isu dari masing-masing instansi. Dan itu sudah selesai, dan Ibu Isna juga sudah menjelaskan tahap-tahap analisis isu. Kalau untuk secara spesifik kegiatannya Ibu belum. Oh ya, berarti hari ini kita akan melanjutkan tugas dari Ibu Isna, ya. Seperti apa kalian bisa menentukan atau menemukan tahapan dari kegiatan yang sudah kalian dapatkan gagasannya. Pertanyaannya, kalian sudah dalam mengidentifikasi isu, kalian sudah mendapatkan satu isu atau lebih dari satu isu? Lebih dari satu isu. Dari satu isu. Lebih dari satu isu ya. Ya. Nah, sudahkah kalian identifikasi atau validasi isu itu dengan alat APKL? Sudah. Sudah ya. Jadi untuk melihat, jadi nanti pada saat kalian ujian ada indikator evaluasi, yaitu kemampuan peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas. Maka nilai berkualitas itu bisa teman-teman ambil atau perlihatkan dengan kekuatan APKL yang sudah kalian kerjakan atas isu yang kalian temukan. Ya, jadi isu itu sudah di APKL-kan. Kalau sudah memenuhi 4 syarat APKL, aktual, problematik, kelayakan dan layak, berarti isu itu berkualitas. Ya, itu sudah lewat ya. Selanjutnya, sudahkah dari isu yang berapa itu sudah terlihat isu itu berkualitas dan kalian harus kerjakan, selesaikan di 1 bulan. Ini masuk isu tupoksi ya. Kalian akan selesaikan di 1 bulan. Apakah kalian sudah menemukan prioritas isu yang akan kalian selesaikan dalam 1 bulan? Karena tidak mungkin misalnya ada 3 isu kalian selesaikan ketiga-tiganya, itu tidak mungkin ya, karena waktu. Nah, sudah dapat 1 lewat USG? Gimana? Teman-teman? Kemarin saya baru sudah Ibu. metode PKL. Oke. Kalau untuk USG masih belum Ibu. Tapi sudah diajarkan tahapannya sampai di USG, gitu ya? Iya, sudah. Oke, keren. Jadi ada beberapa teman yang sudah meng-USG-kan hingga dapat 1 permasalahan, ada yang masih sampai APKL. Menyelesaikan. Selanjutnya, dari teman yang sudah meng-USG-kan, adakah yang sudah mencari penyebab permasalahan dari satu masalah yang telah ditentukan atau ditapis lewat USG? Sudah ada yang pakai tahapan fishbone atau pohon masalah atau apalah teknik yang diberikan? Sudah ada? Sudah. Oke. Kalau sudah, berarti kalian sudah mendapatkan gagasannya, ya. Misalnya kegiatannya, sudah sampai di kegiatan atau masih sampai di gagasan? Seperti apa? Kalau untuk rekomendasi, untuk saya punya isu-isu dari Ibu. Rekomendasi. Untuk rinci sampai di gagasan, sampai di kegiatan belum? Belum. Oke, nanti kita lihat. Oke, siap ya. Jadi teman-teman disiapkan saja tugasnya, coba dibuka. Tapi kalau belum ya nggak masalah ya menurut saya. Mari kita sama-sama perhatikan dulu. Jadi hari ini kita masuk di materi berakhlak. Saya ingin menyampaikan dulu seperti apa sebenarnya kalian akan mengaktualisasikan nilai berakhlak ini di setiap aktivitas kalian. Ya, jadi sebelum kita masuk ke tugas yang diberikan oleh Ibu Isna, maka kita coba dulu sama-sama membahas ya, bagaimana sebenarnya berakhlak ini. Oke, jadi pagi ini nomor telepon saya, mudah-mudahan teman-teman sempat mencatat 0852 412 seperti itu ya. Jadi pagi hari ini teman-teman dikenalkan tentang pembelajaran yang akan membekali teman-teman dengan internalisasi nilai-nilai PNS, ya, nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar ini akan teman-teman gunakan secara profesional dalam melayani masyarakat, ya. Di dalamnya ada berbagai kemampuan atau kompetensi yang akan teman-teman gunakan nantinya. Di situ ada nilai bagaimana melayani, memuaskan masyarakat, bertanggung jawab, bagaimana teman harus terus belajar, bagaimana kalian harus peduli, bagaimana kalian harus mementingkan kepentingan bangsa, kemudian terus berinovasi,
dan akhirnya bagaimana kalian harus bisa bekerja sama. Ya, jadi ini materi adalah materi berupa nilai-nilai yang harus kalian internalisasi ke dalam diri. Yang nantinya harus kalian aktualisasikan. Aktualisasikan itu artinya kalian tempelkan atau membersamai dengan aktivitas yang akan kalian kerjakan. Ya, misal kalian mau makan atau kalian mau mengambil buku, maka atau kalian mau menyiapkan pembelajaran. Ya, pada saat menyiapkan pembelajaran berarti kalian harus mengambil buku, mengambil pulpen misal. Pada saat mengambil buku, 7 nilai berakhlak ini, kalau saya semestinya bisa teraktualisasi pada saat kita mengambil buku. Pada saat saya mengajar dengan teman-teman, bertemu dengan kalian yang 9, maka nilai berakhlak ini harus saya aktualisasikan pada saat saya berbicara ini. Pada saat saya mengenalkan diri, saya harus aktualisasikan itu. Pada saat saya menyampaikan isi materi, saya harus mengaktualisasikan nilai-nilai. Ya, jadi mudah-mudahan bersamaan dengan penjelasan ini teman-teman akan bisa paham, dan dari pelajaran ini maka diharapkan teman-teman mampu nanti mengaktualisasikan nilai-nilai tadi. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya. Karena teman-teman sudah bertemu dengan nilai-nilai ini pada saat teman-teman MOOC, maka saya sudah tidak lagi menjelaskan satu persatu. Tetapi tetap saya akan memberikan penguatan. Kenapa? Karena nilai-nilai ini akan teman-teman bawa, teman-teman aktualisasikan seumur hidup kalian sampai akhir hayat. Nilai-nilai ini sama dengan niat kita. Ya. Pada saat teman-teman pernah dengar tidak ada perias pengantin yang kalau merias pengantin itu pengantinnya jadi panglingin, maksudnya jadi lain, ya, jadi lebih cantik dari biasanya. Tahu tidak? Kalau zaman dulu ada perias-perias pengantin, bukan mua-mua sekarang ya. Kalau yang sekarang kan memang tekniknya sudah memang luar biasa. Tapi yang dulu perias-perias pengantin dulu, mereka akan memandikan calon pengantin itu terlebih dahulu. Tahu tidak niatnya? Baca doa, baca salawat, baca apa, kemudian langsung dia niatkan secantik siapa. Seperti cantiknya bulan. Wah, tahu tidak? Itu niat teman-teman. Dan niat itu di sini. Bisa juga terucap, tapi yang paling penting dia ada di sini. Juga nenek-nenek dulu ya, kalian kalau lihat, kalau sekarang kan dikasih minum obat apa kalau ada yang sakit. Kalau orang tua dulu, daun rica diambil, ditiup, bismillah, sembuh. Dikasih air putih, ditiup, sembuh. Itu apa yang membuat sembuh? Keyakinan dan nilai, niat yang ada. Maka saya ingin mengenalkan teman-teman dengan nilai pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Ya, berorientasi pelayanan seperti yang disampaikan oleh Ibu Isma tadi adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini harus kalian pahami bahwa di satu nilai ini ada yang namanya berorientasi pelayanan. Di saat kalian harus memberikan komitmen terbesar kalian dalam melayani dengan pelayanan prima atau pelayanan sepenuh hati. Ya. Pelayanan dengan cinta. Demi apa? Kepuasan masyarakat. Nah, pada saat berorientasi pelayanan ini kalian harus bisa afirmasikan dengan kalimat-kalimat afirmasi untuk menginternalisasikan nilai ini ke dalam diri. Bisa ya? Jadi kalau kalian ingin terlihat cantik, maka kalian harus niatkan, ya Allah berilah sepenuh. Ada ya doa bercermin, ada juga doa yang dititipkan nenek-nenek saya misalnya, ya. Ya Allah, seperti itulah. Nah, jadi kita otomatis dengan niat itu akan terpancar kecantikan yang kita maksudkan. Kenapa bisa? Karena memang kita sudah menghipnotis diri kita sudah seperti itu ya, seperti hipnotis, tapi saya ada kata-kata yang lebih pas untuk membuat diri kita mewajarkan, memantaskan diri kita untuk terlihat lebih cantik. Nah, kalimat afirmasi untuk berorientasi pelayanan
yaitu kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Tapi itu bukan cuma di kata-kata. Itu ada di hati. Itu ada di niat yang paling kuat. Makanya kenapa kemarin kalian dikenalkan dengan agenda 1. Bagaimana kalian bisa memberi yang terbaik untuk Indonesia. Bagaimana kalian mengabdi kepada Tuhan atas pekerjaan kalian. Jadi pengabdian kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pekerjaan ini. Pengabdian kita kepada Allah lewat, kalau kayak saya punya rumah tangga ya, lewat rumah tangga, lewat tim kecil saya. Sehingga kita harus mengafirmasi bagaimana saya akan berkomitmen memberikan kepuasan, pelayanan prima kepada masyarakat. Karena Engkau ya Allah. Ini sudah saya tambah ya. Jadi kalau menurut lembaga administrasi negara, kalimat afirmasinya yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima. Jadi saya ingin memberikan pelayanan prima. Tapi kalau saya tambahkanlah sedikit bahwa saya berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat karena Engkau. Sehingga betul-betul pada saat melayani saya memberi yang terbaik. Bisa ya? Nah, teman-teman, itu untuk kalimat afirmasinya. Maka pada saat kalian nanti, ini saya selain menceritakan tentang bagaimana afirmasinya, bagaimana kalian menginternalisasi, juga ingin mengajak kalian untuk paham bahwa nanti ini akan digunakan di setiap aktivitas kalian. Maka lebih mudah kalau saya contohkan untuk ujian kalian nanti. Ya, saya contohkan saja. Jadi pada saat kalian ujian nanti, kalian akan bertemu dengan penguji yang akan menguji bagaimana kemampuan kalian dalam mengaktualisasikan nilai-nilai ini. Contoh, dari kegiatan yang kalian temukan dari tugas Ibu Isna, kalian akan membreakdown kegiatan itu menjadi tahapan-tahapan. Ya, misal kegiatan sosialisasi, berarti tahapannya apa? Persiapan sosialisasi tahapan 1, tahapan 2, misalnya menyiapkan jadwal sosialisasi, persiapan bahan sosialisasi, dan tahapan 3 adalah sosialisasinya. Oke, jadi ada 3 tahapan yang akan kalian kerjakan untuk satu kegiatan. Nah, dalam ujian tersebut, teman-teman, tahapan itulah yang akan kalian aktualisasikan nilai-nilainya. Gitu ya. Jadi saya menggambarkan kepada kalian bagaimana cara mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Contoh, misal kalian punya tahapan ya, tahapan kegiatan misalnya saya pembelajaran seperti ini. Tahap 1 menyiapkan pembelajaran, tahap 2 melaksanakan pembelajaran, tahap 3 evaluasi. Jadi pada saat pelaksanaan pembelajaran seperti sekarang, kalau saya bacakan untuk ujian ya, Bapak penguji, pada tahap pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Ya, kalian paham ini ya, kalau boleh kalian catat-catat, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalian langsung lihat kode etiknya. Kalian lihat di depan ini, paling kiri kanan bawah, ya ada kode etik atau panduan perilaku. Jadi harus kalian pahami, di setiap nilai itu ada 3 panduan perilaku yang harus kalian pahami. Kalau boleh dihafalkan. Tapi ya sudahlah dihafalkan ya, dipahami saja. Jadi cara nanti saya mengaktualisasikan nilai, yaitu Bapak penguji, saya pada tahap pelaksanaan pembelajaran, saya mengaktualisasikan, ingat ya, yang kita aktualisasikan adalah nilainya. Berarti berorientasi pelayanannya yang kita aktualisasikan. Bapak penguji, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu memahami kebutuhan masyarakat. Ya, nah, di mana pada saat saya memberikan materi, saya menyesuaikan dengan kemampuan peserta dalam menangkap pembelajaran. Bisa teman-teman? Gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan kepada penguji bahwa
pada tahap pelaksanaan pembelajaran, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu memahami kebutuhan masyarakat, di mana dalam memberikan pembelajaran, saya memberikan materi-materi yang mampu diterima oleh peserta. Kemudian Bapak Penguji, saya juga mengaktualisasikan nilai akuntabel pada tahap tersebut. Jadi aktualisasikan nilai akuntabel yaitu melaksanakan dengan jujur, bertanggung jawab serta cermat. Di mana pada saat saya memberikan materi, saya harus mampu mempertanggungjawabkan segala hal yang sudah saya sampaikan kepada peserta, dan saya harus cermat dalam memberikan dalam memaparkan materi tersebut agar peserta mampu untuk menerima pembelajaran. Jadi rangkaiannya teman-teman, sebutkan aktualisasi nilainya apa, kemudian apa perilaku, panduan perilakunya, yaitu panduan perilaku apa, sedikit saja, ambil saja kata yang kalian jadikan rujukan, kemudian jelaskan apa maksud kalian untuk tahapan tersebut saat kalian mengaktualisasikan nilai itu. Ya, jadi Bapak Penguji, saya mengaktualisasikan juga pada tahap pelaksanaan pembelajaran nilai kompeten. Ya, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, di mana pada saat itu saya memberikan segala kemampuan saya dalam mendrive pembelajaran tersebut sehingga peserta dapat lebih mengerti. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Penguji juga saya mengaktualisasikan nilai harmonis, di mana saya misal membangun lingkungan kerja yang kondusif, yaitu pada saat saya mengajar, saya selalu sedikit bergurau sehingga lingkungan pembelajaran itu menjadi lebih santai dan kondusif. Demikian Bapak Penguji, selanjutnya juga saya mengaktualisasikan nilai loyal, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, sila ketiga, persatuan bangsa misalnya. Nilai sila ketiga yaitu persatuan bangsa, di mana saya tidak membeda-bedakan antara para peserta. Suku, bangsa, agama, dan sebagainya, sehingga peserta tidak merasa terdiskriminasi. Juga Bapak Penguji, saya mengaktualisasikan nilai adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, di mana pada saat saya bertemu dengan siswa atau peserta yang usianya masih jauh di bawah saya berusaha untuk berbaur, untuk menyesuaikan diri, untuk menjadi adaptif, sehingga mereka merasa nyaman bersama-sama saya di kelas. Dan terakhir, saya mengaktualisasikan nilai kolaboratif pada saat tahap pelaksanaan pembelajaran tersebut, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, di mana pada saat pembelajaran saya memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengungkapkan pendapatnya, bertanya demi demi pengetahuan yang akan mereka dapatkan. Demikian Bapak Penguji. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman akan mengaktualisasikan nilai berakhlak itu. Kemudian ada rujukan kode perilakunya yang akan kita ambil untuk menjadi rujukan kita dalam pelaksanaan tahapan-tahapan yang kita kerjakan. Ya, kata kunci, kalau kalian ini ada kata kunci ini bisa dijadikan penyempurna, bisa dijadikan Jadi kalau kalian mau mengambil penjelasan misalnya ya, kalian lihat. Kalau dia kata kuncinya untuk bekerja sama, misal ya, untuk sinergitas, berarti nilai kolaboratif bisa kena di situ. Seperti itu. Ya, adaptif. Di situ ada inovasi, ada antusias, ada proaktif. Nah, kata kunci ini yang paling cocok untuk kita
jadikan penjelasan terhadap nilai-nilai adaptif. Ya, jadi untuk melihat ini adaptif enggak ya, kita ambil dari ini kata kuncinya. Artinya begini, adaptif ada definisinya. Tetapi untuk kita mau memperkirakan ini nilai ini kolaboratif atau adaptif ya, kita lihat oh kalau dia ada inovasinya, dia ada proaktifnya, dia antusias, berarti connect-nya ke adaptif. Demikian ya. Loyal juga. Kalau kita mau pakai untuk penjelasan loyal, berarti dia ada nasionalisme, ada pengabdian kita pada bangsa, ada kontribusi kita, ada dedikasi kita, ada komitmen kita. Artinya kata kunci ini, kata kunci yang bisa kita pakai untuk melengkapi, untuk menjadi kalimat yang menjelaskan loyal itu. Jadi pada saat kita mengambil paduan perilaku, kemudian kita mau menyempurnakan kalimatnya, kalau belum sempurna, tambahkan kata kunci ini. Tapi kalau sudah sempurna, kata kunci ini biar tidak tergunakan, tidak ada masalah. Karena kata kunci ini, dengan kata kunci ini sudah langsung tertangkap bahwa yang kita jelaskan adalah loyal sebenarnya. Gitu, ya. Ini kata kunci untuk loyal. Untuk loyal, kalian tidak usah terlalu kengerian. Misalnya, Ibu, di situ hanya ada menjaga rahasia jabatan, menjaga nama baik sesama ASN, memegang teguh ideologi Pancasila. Dan jadi teman-teman, memegang teguh ideologi Pancasila, kalian boleh breakdown karena di dalamnya ada butir-butir Pancasila. Jadi jelaskan saja berdasarkan butir-butir Pancasila, kaitkan dengan aktualisasi terhadap butir Pancasila. Jadi misalnya saya menghargai, misal loyal, menghargai untuk beribadah, ya itu kan ambilnya di sila pertama. Ambil lagi nanti dari sila kedua, ketiga, dan keempat, terserah teman-teman. Jadi untuk semua nilai-nilai ini, selain kita gunakan saat teman-teman ujian dan sebelum ujian rancangan, sebelum aktualisasi kalian ada rancangan, dan pada saat aktualisasi nanti kalian off campus 1 bulan, nilai-nilai ini yang akan kalian aktualisasi di setiap pekerjaan. Kayak saya tadi ya, misal pada saat persiapan pembelajaran ada tahap penyiapan bahan ajar, ya. Pada saat penyiapan bahan ajar di tahap itu saya harus mengaktualisasikan semua nilai-nilai tadi. Tidak wajib semua, ya. Bisa saja harmonis itu tidak akan teraktualisasi atau kolaboratif tidak akan teraktualisasi. Kalau saya bekerja hanya dengan benda mati, misalnya dengan kertas, ya, hanya mencari data, mungkin kolaboratif tidak teraktualisasi. Tapi kalau mencari data dengan maksud kita meminta tolong kepada orang lain dalam mengumpulkan data atau meminta data, maka kolaboratif masuk. Seperti itu, ya. Intinya nilai-nilai ini akan teraktualisasikan. Oke teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan dari kalian? Saya stop share dulu. Oh ya, kalau kalian mau lebih mudah, di sini juga ada panduan perilaku yang sudah dikumpul per nilai. Ya, berorientasi pelayanan, memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, dan seterusnya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau belum ada pertanyaan, bolehkah kalian mencontohkan Ibu Ismawati? Boleh kasih saya contoh untuk kita lihat bersama hasil kerja agenda 1 supaya kita mau lihat apakah bisa tidak sampai di kegiatan dan tahapan. Bisa ya? Silakan share screen. Masih di mute Bu Isma? Tunggu Ibu, saya datanya.
Baik, terima kasih. Untuk analisis isu yang saya ambil mengenai masalah stunting, adapun deskripsi isunya, untuk secara singkat di Puskesmas Malang, ya. Isma, Kabe, boleh langsung ke APKL-nya saja ya, supaya kita bisa lebih cepat. Oke? Iya, iya. Untuk isu tentang stunting, menurut saya sudah memenuhi syarat tentang APKL-nya, di mana dia masih aktual dibicarakan masa sekarang. Kemudian problematik mengandung banyak dimensi permasalahan dan kekayalakan karena menyangkut hajat banyak orang dan layak, dan masih apalagi hangat dibicarakan sekarang. Untuk rekomendasi atau kegiatan yang saya mau laksanakan itu tentang promosi kesehatan, karena saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat, jadi saya akan melakukan edukasi dan promosi kesehatan tentang pencegahan stunting kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan remaja. Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan UKBM posyandu rutin dengan memberikan, saya belum jelaskan di sini, kalau untuk rincian kegiatannya dengan memberikan pembinaan kepada kader. Kemudian berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam hal ini melakukan advokasi mengenai pemberian makanan tambahan di posyandu. Seperti itu, Ibu. Oke, ini nomor 5, teknik penyelesaian isu apa nih? Pakai APKL, Ibu. Oke, bisa terus ke bawah? Ini responnya. Oh ya. Jadi berarti ini tidak berurut ya? Iya, Ibu, kita kemarin disuruh begitu. Oke, ya. Jadi tahapannya betul sudah ya. Jadi enggak masalah. Saya cuma mau melihat seperti apa cara kerjanya. Jadi tahap 1 kita mengidentifikasi isu. Dan Ibu Isma dapatnya 1 isu ya. Sebenarnya kalau dapat penguji, biasanya penguji itu berbeda-beda selera. Biasanya penguji itu maunya isunya agak beberapa begitu. Kenapa? Karena beliau mau menyesuaikan dengan indikator evaluasi yang peserta mampu menemukan. Artinya ditemukan dulu banyak isu, kemudian diidentifikasi. Jadi berproses ceritanya seperti itu, ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kan kalian masih terus menyempurnakan ini. Nah, setelah kalian temukan umpamanya 4 atau 3 isu, kalian validasi dengan APKL seperti tadi. Dicontreng, oh ini yang aktual, ini yang problematik, ini kekalayakan, dan ini layak. Nanti setelah itu, kalau banyak isu, otomatis kalian harus USG lagi karena banyak isunya ya. Tadi kan cuma 1, makanya tidak di USG lagi. Sudah dapat prioritas yang mau dikerjakan. Nah, setelah itu kalian bikinkan fishbone atau mind mapping atau pohon masalah, banyak ya. Banyak alat analisis dan saya yakin Ibu Isna sudah menjelaskan. Nah, dari permasalahan tersebut maka kalian akan mendapatkan tadi pengetahuan ibu yang kurang memadai, sanitasi yang buruk, dan seterusnya, maka penyebab-penyebab permasalahan ini yang akhirnya harus kalian carikan solusinya. Ya. Nah, maka rekomendasinya tadi Ibu Isma akan membuat, boleh tapi Ibu Isma kita naik ke atas. Ibu Isma mau bikin apa tadi? Ini Bu, melakukan edukasi. Ya, melakukan edukasi, artinya berarti tadi belum optimalnya, kemudian edukasi belum optimalnya, kemudian gagasannya adalah mengoptimalkan, gitu ya? Bla 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 bla. Apa tadi? Belum optimalnya penanganan penurunan stunting. Nah, berarti mengoptimalkan penanganan tadi stunting ya. Jadi kegiatannya di sini rekomendasinya adalah
Edukasi ya, Bu? Ya, edukasi sosialisasi, Bu. Edukasi dan sosialisasi. Jadi coba kita lihat tadi hasil fishbone-nya, kita lihat ke bawah. Kalau teman-teman lihat fishbone ini, satu, pengetahuan ibu yang kurang memadai. Berarti ini sosialisasi ya? Iya, Ibu. Nah, sanitasi yang buruk masuk juga di sosialisasi. Terbatasnya layanan kesehatan ini tidak layak untuk tidak harus kita selesaikan karena menyangkut anggaran, ya. Iya. Jadi kita abaikan saja. Infeksi berulang dan kronis. Jadi kalau infeksi berulang dan kronis ini sebenarnya akibat dari tidak kurangnya pengetahuan. Asupan makanan. Jadi asupan juga yang masih kurang itu masuk di pengetahuan, edukasi, advokasi atau sosialisasi. Kegiatannya, ya ini perhatian teman-teman ya. Jadi untuk kegiatan, anggaplah teman-teman nanti akan dituntut 4 kegiatan, minimal 3. Berarti silakan kalian buat 4 untuk amannya. Nilai membuat 4 itu sama dengan kalian buat 7 kegiatan. Ya, sama saja. Mau bikin 6, mau bikin 9 kegiatan, sama nilainya dengan kalian membuat 4, karena minimal 3. Kalau di sini, kalau bisa saya tawarkan ke Ibu Isna, tapi nanti kan akan ketemu dengan mentor ya, dengan coach ya, coach yang akan mengarahkan. Kalau saya biasanya, kegiatan 1 itu persiapan kegiatan aktualisasi. Tahapannya bertemu mentor atau konsultasi dengan mentor, kemudian tahap 2-nya, misalnya kalau stunting ini berarti konsultasi dengan yang lain ya, teman sejawat atau bidang lainnya. Memegang program gizi begitu. Oke. Yang ketiga, tahap 3 bisa saja membuat jadwal sosialisasi. Kemudian kegiatan 2, misal membuat media informasi. Ya. Karena kan dalam sosialisasi nanti pakai leaflet apa dan sebagainya. Berarti ada tahap-tahapannya ya? Iya, Bu. Tahapannya 1, mencari bahan, mengumpulkan bahan. 2, misalnya membuat, dan 3, membagikan, atau kalau tidak membuat, misalnya atau 1 mengumpulkan bahan, tahap 2 membuat leaflet, tahap 3 membuat bahan sosialisasi, misal atau membuat materi sosialisasi. Nah, tahap 3, kegiatan 3 melakukan sosialisasi. Nah, melakukan sosialisasi berarti 1 persiapan sosialisasi, 2 melaksanakan sosialisasi, 3 misalnya kalau di sini kan infeksi berulang ini kan karena asupan yang kurang, berarti bisa saja di kegiatan sosialisasi itu dirangkaikan dengan simulasi, misal simulasi memasak makanan, menyiapkan makanan dari bahan-bahan yang murah, misal, atau bahan sekitar. Nah, kegiatan keempat bisa evaluasi. Jadi atau dievaluasi itu kan berarti kalau mau tentang pengetahuan ibu hamil, pengetahuan ibu itu kan mau melihat pengetahuan sebelum dan sesudahnya kan? Jadi bisa bikin pretest post-test. Jadi silakan membuat pretest post-testnya bisa di tahap, bisa di atas persiapan kegiatan pembuatan pretest post-test ya, sehingga pada saat ini tinggal mengumpulkan hasil pretest post-test, kemudian menganalisisnya, dan kemudian membuat laporannya di tahapan terakhir. Ini contoh teman-teman ya. Jadi nanti juga teman-teman kalau ini bisa bertemu dengan coach-nya, dan coach itu akan memberikan arahan-arahan. Tapi begitulah gambaran kalian membuat kegiatan. Ya. Nah, dengan tahapan-tahapannya. Jadi nanti yang akan kalian aktualisasikan dengan nilai-nilai berakhlak adalah tahapan tadi.
bagaimana tahapan penyiapan materi atau penyiapan pada saat membuat informasi, media informasi, misal ya, ada tahap 1 kan, mencari, mengumpulkan bahan. Nah, di tahapan mengumpulkan bahan tersebut yang kalian aktualisasikan terhadap nilai-nilai. Teraktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, teraktualisasikan nilai akuntabel, kompeten, harmonis, dan seterusnya. Maka untuk sekarang, silahkan dulu Ibu Isma, Tabe, terima kasih banyak tugasnya ya. Jadi mudah-mudahan yang saya sebutkan tadi, kalian catat, bisa menjadi rujukan teman-teman, membuat kegiatan dan tahapan kalian. Sekarang kita bahas dulu soal untuk tugas kalian. Ya, jadi kalian punya tugas. Pertama adalah menemukan dan mendeskripsikan nilai. Kalian buka Kolabjar ya? Iya, Ibu. Ya, jadi di situ kalian bisa dapat satu tugas, menemukan dan mendeskripsikan nilai dan paduan perilaku dari semua modul berakhlak. Ya, jadi silakan kalian rangkum. Santai saja, tidak usah stres. Kenapa? Karena merangkum ini kan kalian hanya copy paste, gitu kan? Tapi menurut saya yang kalian harus kuatkan adalah pemahaman kalian terhadap nilai yang kalian rangkum itu. Berakhlaknya itu seperti apa? Berorientasi pelayanan seperti apa? Buat rangkumannya. Ambil kata-kata kuncinya. Nanti lihat, apakah kata kunci yang kalian ambil itu nyaris berkesesuaian dengan kata kunci yang sudah ada di slide saya. Ada kata kunci kemarin kan? Tadi kan? Nah, apakah kata kunci di situ masih kurang? Silakan sempurnakan. Jadi deskripsikan nilai-nilai berakhlak itu dari modul berakhlak sehingga kalian betul-betul paham bahwa berorientasi itu pelayanan seperti apa. Kalian kenali itu. Karena kalau kalian tidak kenal nilai-nilai itu, maka kalian akan sulit untuk mengaktualisasikan nilai tersebut. Bisa ya? Nah, tugas hari kedua, tugas berkelompok. Di sini menggali dan mendeskripsikan nilai berakhlak dan paduan perilaku yang teraktualisasi pada tupoksi. Maka ada tambahan ya, kalian kenali tupoksi kalian baik-baik, kemudian aktualisasikan nilai berakhlak mana yang cocok. Kayak tadi saya. Ya, melaksanakan pembelajaran, teraktualisasikan nilai berakhlak yang mana. Connect-nya dengan paduan perilaku yang mana. Paduan perilaku tidak usah lengkap disebutkan. Ambil-ambil saja berapa kata, yang penting sudah terbaca, itu merupakan paduan perilaku yang kalian rujuk untuk menjelaskan maksud kalian dalam aktivitas tupoksi tersebut. Bisa ya? Itu kelompok, santai saja. Kemudian tugas individu. Bikin learning journal. Kalian sudah pernah buat learning journal di agenda 1? Sudah, Ibu. Oke. Pernah. Oke, jadi aman ya. Silahkan buat learning journal seperti agenda 1. Selanjutnya, hari berikutnya, kalian coba identifikasi. Tapi kalau untuk saya, ini dikerjakan secara serius. Ya. Identifikasi kegiatan tahapan yang merupakan gagasan dari tugas agenda 1. Jadi kalian meneruskan tugas dari Ibu Isna untuk mendapatkan kegiatan serta tahapan-tahapannya. Seperti yang saya contohkan ke Ibu Ismawati tadi. Ya. Selanjutnya, kalian aktualisasikan dengan nilai berakhlak. Caranya begini teman-teman. Kegiatan kalian buat satu kolom, boleh di bawahnya ada tahapan, atau boleh di sebelahnya pakai kolom tahapan. Kemudian buat 7 kolom ke samping. Bisa ya? Berakhlak. Jadi kegiatan mana yang teraktualisasikan apa-apa saja di situ. Bukan kegiatan tahapannya. Oke? Setelah itu, di hari terakhir, pada saat kita akan bertemu nanti, kalian sudah buat tugas yang judulnya panutan. Tugas panutan ini, kalian ambil, terserah itu orang tua kalian, atau siapapun itu,
artis, teman, guru, atau siapapun pahlawan yang kalian deskripsikan seperti apa nilai-nilai yang dia miliki, nilai berakhlak yang ternyata dia miliki. Dan serta seperti apa prinsip-prinsip hidupnya, serta kalian bikin closing statement, yaitu harapanku. Seperti apa kalian memiliki harapan terhadap diri kalian dengan merujuk dari panutan itu. Silakan ya teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Tugas kelompok Ibu. Seperti apa? Tentang sesuai tupoksi. Baru kan 3, saya lihat satu kelompok 3 orang Ibu. Oke. Jadi kita sesuaikan dengan tupoksinya kita masing-masing atau bagaimana Ibu? Mainkan saja di kelompoknya. Mau ambil masing-masing beberapa dari tupoksi anggota kelompok, atau mau mengambil tupoksinya siapa, silakan, bebas ya. Yang pasti kalian berdiskusi untuk mengaktualisasikan nilai di dalamnya. Maka bagaimana nilai bisa teraktualisasi? Yang pertama adalah kenali dulu setiap nilai tadi dengan kode perilakunya. Ya, di rangkuman itu kan kalian ambil kata-kata kuncinya seperti itu. Kemudian bagaimana kalian juga mengenali tupoksi kalian. Misalnya dalam membuat, kalau saya ya dalam pembelajaran, saya harus seperti apa? Saya kenali tupoksi saya. Kalian juga dalam tugas kalian harus kenali seperti apa yang harus saya laksanakan. Demikian ya. Silakan, ada pertanyaan lain lagi? Ibu, maaf, ya, tanya, yang kemarin kita e-learning journal itu merangkum juga. Ini berarti beda lagi atau bagaimana? Oke, sama saja ya learning journalnya. Learning journal, oh ya di sini ada contohnya. Tunggu sebentar ya. Bukannya saya carikan dulu learning journal. Learning journal itu kalau tidak salah ada ini ya, ada formatnya ya. Kalian dibagikan kemarin formatnya? Belum dibagikan. Belum. Oke. Jadi learning journal nih. Bisa kalian foto saja ya. Learning journal itu seperti ini, ada poin A, ada poin B. Poin A, pokok pikiran. Ya, apalah yang kalian sudah pahami tentang materi ini. Kemudian B, penerapan. Penerapan ini diisi dengan gagasan tentang penerapan untuk mengembangkan kinerja peserta. Jadi di poin B ini silakan isi saja hasil kerja kalian tentang tupoksi kalian yang sudah kalian aktualisasikan nilai berakhlak di dalamnya. Yang sudah kalian kerja kelompok kan? Masukkan aja di poin B, penerapan. Supaya kalian cepat menyelesaikan ini dan kalian langsung mengerjakan tugas hari berikutnya. Untuk yang tupoksi kalian, yang kalian buatkan 7 kolom itu nanti. Oke? Oke, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Izin Ibu bertanya. Oke, ya silakan. Saya mau ulangi kembali tugas-tugas yang tadi. Ya, silakan. Ya. Di hari pertama kan ada tugas individu mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak Ibu. Kemudian tugas kelompok membuat e-jurnal. Kemudian di hari kedua identifikasi tahapan
Jadi Dan begini. satu, ya. Tugas pertama menemukan mendeskripsikan nilai kan, bikin rangkuman kan? Iya, Ibu. Oke. Yang kedua, di hari kedua ada tugas kelompok. Oh. Tugas kelompok itu menggali nilai berakhlak dan panduan perilakunya untuk diaktualisasikan pada tupoksi kalian. Ya. Dan tugas keduanya kalian membuat learning journal secara individu. Oke. Di hari berikut ada lagi mengidentifikasi kegiatan dan tahapan. Artinya kalian melanjutkan tugas yang tadi ya, yang agenda 1. Lanjutkan dengan temukan kegiatannya dan tahapannya. Selanjutnya tambahkan kolomnya 7 ke samping, aktualisasikan nilai-nilai berakhlak itu terhadap tahapannya saja. Hari berikutnya itu baru panutan. Begitu Pak Ait. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, kemudian untuk di collab jar-nya masih kosong Ibu. Diharapkan untuk bisa mengisi supaya waktu pengerjaan tugas selesai kita bisa langsung upload begitu Ibu. Karena ini masih kosong di collab jar. Collab jar 106 saya sudah isi. Coba saya buka dulu ya. Sudah ada Pak, sudah ada Pak Raid. Sudah ada? Iya. Reload dulu Pak Raid, reload. Coba. Collab Tapi jar-nya. teman lain lihat sudah ada ya? Iya. Iya, Bu. Oh ya. Ada Ibu. Oh berarti Pak Raid harus beli signal sama Pak Anu tadi, Pak Wahab tadi tuh signal supaya dapat Reload signal dulu, yang Pak Raid. asli. Reload. Ini tiruan punya anunya Pak Raid ini. Jadi sebelum Mbak Anu mengatakan bahwa itu kosong, ditanyakan ke teman-teman Pak Raid. Iya ya, mudah-mudahan terima kasih Pak Endro. Mudah-mudahan ini ya para itunya signal bisa bagus sehingga tidak terkendala untuk tugasnya. Nanti kalian saling bantu ya. Jadi jangan ada satu orang harus tertinggal di pembelajaran ini dan akhirnya kalian masuk 9 keluarnya 8. Jangan seperti itu. Ya, masuk 9 keluarnya 9. Amin. Saling bantu, saling bantu. Pokoknya kalau ada teman yang sedikit lemah bantu. Jangan kalian sendiri, ya. Ya. Ya, karena ada masanya kalian membantu, tapi lebih ada masanya lagi kalian akan dibantu. Oke, teman-teman, untuk tugas seperti itu ya, sudah paham tugasnya? Iya, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Sekarang kita sudah tidak ada beban lagi karena saya merasa saya berusaha sudah menginternalisasikan ketujuh nilai berakhlak tadi. Bagaimana kalian harus kolaboratif. Dalam berkolaborasi itu kalian harus kuat. Karena di banyak orang itu banyak sikap, banyak sifat, banyak karakter. Ya, tidak bisa kita menginginkan apa yang sama seperti yang kita miliki. Kalau kita orangnya tukang senyum baik, tidak bisa kita mengharapkan semua orang akan senyum baik seperti kita. Pahami saja. Kalau ada yang agak ketus, agak ya sudah seperti itulah. Kita diciptakan beragam-ragam. Maka dalam berkolaborasi, mudah-mudahan teman-teman bisa paham itu. Ya, jadi tidak tidak langsung merasa bahwa banyak orang-orang yang ini begini saya susah berkolaborasi. Ya, tidak seperti itu. Ya. Kemudian dalam berkolaborasi juga bagaimana kita beri kesempatan kepada orang lain berkontribusi. Bagaimana banyak hal yang kalian sudah harus pahami melalui nanti modulnya kalian bisa baca. Ya, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Ibu siapa tadi ya? Ibu santri itu Siti Astari ya? Beda Bu. Oh bukan. Oh Sulistiani ya? Iya. Masya Allah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, saya ingin melihat bagaimana selain Ibu Ismawati tadi sudah bersyukur ya, sudah dapat kegiatan dan tahapannya. Siapa nih yang mau memaparkan tentang permasalahan yang
ini tugas satunya. Supaya kita lihat-lihat teman-teman, mumpung kita punya waktu. Oh ya, silakan Bu Tari. Silakan. Kelihatan Bu? OTW ya, masih. Nah ya, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya mempunyai isu, salah satu isu di tempat instansi saya bekerja, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan. Isu yang saya dapatkan itu kurangnya kepatuhan pengunjung dan penjaga pasien menerapkan protokol kesehatan 5M. Bu Tari, ada berapa identifikasi isu yang sudah didapatkan? Satu saja, Bu. Oke, satu. Ya, nanti silahkan ya. Kalau ketemu quotes-nya, biasanya nanti diminta tambahkan atau ya nantilah. Yang penting kalian sudah punya satu contoh. Boleh langsung lihat ke bawah? Ini data dan fakta yang saya di lapangan melalui pengamatan saya, banyak dan penjaga pasien yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya kurangnya kepatuhan pengunjung dan penjaga pasien dalam menggunakan masker, kurang minat pengunjung dan penjaga pasien dalam mencuci tangan, ketidakpatuhan pengunjung dalam melakukan kerumunan pada saat berkunjung, ketidakpatuhan pengunjung dan penjaga pasien dalam menjaga jarak, dan yang kelima, ketidakpatuhan pengunjung dan penjaga pasien dalam membatasi mobilitas. Kelima hal ini yang saya angkat untuk di tahapan isu menggunakan teknik tahapan analisis isu APKL, Bu. 5 tahap, 5. Bisa lihat cara kerjanya? Kurangnya kepatuhan pengunjung menjaga pasien dalam menggunakan masker. Apakah ini pada saat dirimu angkat, ya, jadinya apa rekomendasinya? Coba kita lihat fishbone-nya. Oke, media edukasi, sarana. Tidak ada dukungan dari rumah sakit, kurangnya kontrol. Saya bukan coach ya, jadi tidak usah sepenuhnya saya dipercayai seperti itu. Tapi kalau saya memberi gambaran ke Ibu Tari, kayaknya satu isu itu tidak usah dipecah lagi begini. Tapi ini cuma gambaran saya ya, pemahaman saya ya. Jadi kenapa? Karena di saat dipecah begini, maksudnya nanti Ibu Tari akhirnya akan mengelola satu isu yang begitu kecil. Misalnya hanya persoalan masker. Jadi minim sekali kan dalam nanti kan kalau diangkat akhirnya Ibu Tari ambil apa nih? Kurangnya kepatuhan. Nah, jadi Cin kalau untuk saya ini jadi sebentar ya. Teman-teman, jadi seperti ini. Kalau untuk saya, ya, kan identifikasi dapatnya 1, ya, berkurangnya kepatuhan pengunjung dan penjaga pasien, gitu ya? Akan protokol kesehatan, ya. Oke. Nah, jadi cara kerjanya pada saat pakai ini. Sebentar ya, maaf. Oke, jadi boleh kita naik ke atas dulu, ya, sekedar pembelajaran bagi kita semua.
Nah, kalau kita identifikasi teman-teman, maka yang diidentifikasi itu yang akan turun ke kurangnya menjadi kepala ikannya. Jadi sudah betul Ibu Tari punya di sini, tapi di atas itu kurang tepat di APKL dan USG-nya. Tidak pakai USG kayaknya ini. Pakai USG ya. Nah, jadi kalau di sini Tabe ya, Bu Tari stop dulu. Kalau di sini Ibu Tari ambil peringkat pertama, kurangnya kepatuhan pengunjung dan penjaga pasien dalam menggunakan masker, ya kan? Ini ya yang nomor satunya ya. Iya. Prioritasnya, maka yang Ibu Tari akan selesaikan dalam 1 bulan. Tinggal untuk diatur. Jadi Bu Tari, kalau ini yang diangkat jadi ranking 1 ya, maka yang masuk di Fishbone, teman-teman semua, yang masuk di Fishbone adalah ini. Penggunaan masker. Iya. Nah, tadi yang Ibu Tari masukkan di kepala ikannya itu adalah masih isu yang diidentifikasi pertama kan? Gitu. Jadi demikian ya. Kalau kita pakai yang ini, maka yang masuk. Jadi kalau mau ditahu begini, kita APKL kan karena kita mau lihat berkualitas enggak isu ini, maka di APKL. Setelah di APKL kita mau lihat dari 5 isu itu mana yang kita mau kerjakan dalam 1 bulan masa aktualisasi. Maka di sini ranking 1-nya isu pertama. Nah, isu pertama ini untuk dicarikan solusinya harus ditahu apa penyebab masalahnya. Maka penyebab masalah itu dicari dengan cara Fishbone tadi. Nah, jadi tinggal bebas saja Ibu Tari mau menjadikan, kalau seperti ini kerjanya berarti di atas identifikasi itu bukan cuma 1. Berarti Ibu Tari sedang mengidentifikasi 5 isu. 5 isu itu di APKL seperti ini, kemudian 5 isu itu di USG seperti ini, kemudian yang masuk di kepala ikan tadi adalah kurangnya kepatuhan untuk masker. Gitu. Tapi kalau Ibu Tari mau ambil 1 saja yang tadi di atas, maka di APKL kan yang 1 itu saja. Kepatuhan terhadap 5M. Dan tidak perlu di USG. Kenapa? Karena USG itu untuk mencari prioritas, sedangkan Ibu Tari cuma mendapatkan 1 isu kan, jadi sudah itu yang di ini. Kemudian dicari penyebab masalahnya, maka yang betul ini yang di Fishbone-kan tadi. Di kepala ikannya itu yang dimasukkan isu 1 itu terhadap 5M. Coba lihat kepala ikannya Ibu Tari tadi. 5M kan? Nah, itu. Oke. Jadi rekomendasinya, mana rekomendasinya? Meningkatkan kepatuhan pasien, penjaga terhadap protokol kesehatan 5M. Nanti teman-teman diusahakan kalau mengerjakan tidak bolak-balik begini ya. Jadi ada tahap-tahapnya, sehingga kalau ditanya mana rekomendasinya, kita tidak ke atas, kita ke bawah. Jadi penentuan rekomendasi itu terus ke bawah. Jadi pertama tentukan identifikasi isu. Setelah diidentifikasi APKL. Setelah di APKL USG. Setelah di USG di Fishbone-kan. Setelah di Fishbone-kan baru masuk rekomendasinya apa. Bisa ya? Tapi enggak apa-apa. Ini kan memang kita diajarkan tahapnya seperti ini. Enggak masalah. Yang pasti nanti kan kalian akan ketemu coach akan mengelola lagi. Jadi Ibu Tari tadi dapatnya, jadi rekomendasinya apa tadi nih? Melakukan promosi kesehatan tentang penerapan promosi kesehatan dengan pihak rumah sakit melalui banner, leaflet, dan penyampaian informasi melalui pengeras suara. Oke, cocok. Jadi berarti yang Ibu Tari rubah APKL sama USG-nya ya? Siap, Bu. APKL USG
USG tidak usah bikin, APKL aja dibikin. Kemudian Fishbone-nya oke lah, langsung masuk rekomendasinya ini, melakukan promosi kendaraan kesehatan. Jadi nanti rekomendasinya sebenarnya atau gagasannya adalah peningkatan bla 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 itu. Kan tadi rendahnya kan, ya jadi peningkatan masalahnya tadi itu peningkatan pemahaman atau apa peningkatan apa tadi itu dengan promosi kesehatan gitu, atau melalui promosi kesehatan. Nah, kegiatannya kita bisa ikut Ibu Ismawati. 1, tahap persiapan, 2, bisa membuat media informasi itu ya, karena kan promosi kan. Jadi kegiatan 1 mengumpulkan bahan, kegiatan 2 membuat apa? Ada leaflet, ada apa. Tadi kan ada berapa macam kan? Nah, kemudian itu kegiatan promosi. Nah, silakan di kegiatan promosi. Teman-teman, nanti kalau sudah ketemu coach akan mengarahkan bahwa semua itu harus terukur. Jadi kalau kalian bilang rendahnya pemahaman, berarti kalian akan meningkatkan. Berarti dalam yang kalian buat itu di aktualisasi kegiatan-kegiatan itu harus bisa terlihat before after-nya. Kalau dia rendah berarti hasilnya akan tinggi, hasil akan ditingkatkan. Bagaimana before after-nya? Seperti itu ya. Kemudian nanti berarti itu akan dipakai evaluasi. Atau biasanya ya seperti itulah teman-teman. Begitu Bu Tari, insya Allah nanti saya berharap Ibu Tari bisa menemukan kegiatan serta tahapannya ya. Siap. Untuk kita aktualisasikan nilai agenda 2-nya. Jadi tugasnya dilanjutkan kegiatan dan tahapan seperti tadi. Oke, untuk analisisnya pakai 1 saja ya. Ya. Tinggal teman-teman kalau nanti ketemu coach yang minta identifikasi isunya lebih dari 1, maka kalian tinggal identifikasi saja isu, kemudian di APKL kan bersama-sama yang cuma 1 itu. Ditambah, jadi 3, jadi 4, terserah. Tapi kan tetap nanti kalian sudah pilih yang ini 1 ini kan. Jadi nanti kalian USG tinggal pilih yang 1. Yang penting fishbone-nya sudah sesuai. Begitu, Ibu Tari, terima kasih. Bisa di stop share. Siapa lagi yang bisa diintip-intip? Wah, kita selesai jam 9 ya. Ini sudah jam 8.59. Teman-teman, mudah-mudahan ya dari yang kita sudah bahas, tidak ada lagi ganjalan-ganjalan ya. Silahkan teman-teman menemukan kegiatan serta tahapan-tahapannya. Silahkan di stop share dulu, Ibu Tari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin kita tinggal sekian menit. Ya, silakan Bu Fadila. Tentang itu lapisan isu Bu, kapan? Kan situ kan pertama Ibu bilang pakai APKL dan USG. Ya. Itu kan kalau misalkan kayak Kak Tari punya kan tidak usah pakai USG. Kenapa tidak dipakai USG, Bu? Oke, kenapa tidak dipakai USG? Karena fungsi USG untuk menapis, ya, mau menapis dari 4 isu yang tersisa setelah di APKL. APKL fungsinya untuk melihat kualitas isu, ya, aktual, problematik dan seterusnya. Berarti dia masih ada 4 isu. Kita tidak mampu kerjakan dalam 1 bulan 4 isu tersebut. Maka tapis. Tapisnya pakai apa? Pakai USG. Nanti di USG itu muncul 1 jadinya kan? Karena sudah ditapis ranking 1. Ranking 1 ini yang akan kita cari dengan fishbone atau apapun, ya. Untuk mencari penyebab permasalahannya. Apa sih penyebab permasalahannya? Oke, Ibu Fadila. Begitu ya. Kalau USG itu kalau banyak isu yang diambil begitu ya. Iya. Jadinya dipakai USG. Kalau misalnya cuma 3 bisa APKL saja. Kalau cuma 3, kalau di APKL semua memenuhi persyaratan berkualitas, ya, berarti masih harus USG lagi. Kalau dicontrek-contrek kan semua masuk masih berkualitas kan, USG ditapis supaya tinggal 1 dapatnya. Ya pun sudah ada yang paling tinggi nilainya yang di APKL begitu. Oh ya, itu berarti di APKL yang pakai di scoring, di angka ya.
Kalau yang tadi siapa itu Ibu Isma dicontreng ya. Nah, itu harus sampai USG. Tapi kalau di angka, di scoring di APKL berarti langsung saja kalau sudah tinggal dapat 1 tidak usah USG lagi. Yang penting sudah di scoring dari APKL. Oh, berarti habis itu langsung ke Fispon begitu. Gitu. Kasih. Ya, karena sudah dapat ranking 1 dari APKL ya, sudah di ranking ya. Kalau dicontreng-contreng pakai USG. Demikian. Iya, makasih Ibu Tari, silakan. Pas. Silakan. Oh, tidak ya? Sisa yang tadi ya? Ya. Oke. Sip. Demikian ya, teman-teman. Jadi kalau di scoring di APKL maka USG tidak dipakai lagi karena di APKL sudah langsung dapat rankingnya, ya. Tapi kalau seperti Ibu Isma tadi dicontreng-contreng, tapi ada konsekuensi pada saat kita men-scoring di APKL, teman-teman harus bisa jelaskan pada saat teman-teman beri angka 5 dengan 6, kenapa dia 5, kenapa dia 6? Berarti aktual yang 5 itu Bu, dia 5 tahun ke belakang, yang 6 3 tahun ke belakang aktualnya, misal begitu. Kalau khalayak, kenapa 5, kenapa 6? Untuk 2 isu yang berbeda, karena kekalayakannya dia untuk orang banyak, ini orangnya sedikit banyak, begitu. Terserahlah, teman yang tahu penjelasannya. Tapi mudah bagi yang mencontreng. Kalau yang mencontreng cuman ya atau tidak. Problematik atau tidak? Problematik, contreng. Tidak problematik, tak usah contreng. Dia kekalayakan untuk orang banyak atau tidak? Untuk orang banyak, contreng. Tidak perlu, berarti contreng-contreng itu tidak membedakan dengan yang lain ya, dia hanya menjawab ya atau tidak, problematik atau tidak, layak atau tidak. Tapi kalau 5, 6 berarti 5 berapa layaknya, 6 berapa layaknya, gitu. Tapi kan kalian yang mampu menjelaskan itu, kenapa kalian taruh 5, kenapa ini lebih sedikit, ini lebih banyak, kalian yang paham. Ya. Jadi dibuat saja, nanti insya Allah kita ketemu lagi, kita bahas sama-sama. Yang paling penting bagaimana kalian mampu mengaktualisasikan nilai berakhlaknya. Demikian, saya kembalikan Pak Endro. Makasih banyak teman-teman ya. Mohon maaf kalau tadi ada yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf juga ilmu yang dibagi dari saya hanya sedikit. Harapannya teman-teman mampu mengembangkan ilmu yang sedikit itu menjadi lebih. Dan terima kasih banyak sudah berkolaborasi dengan Indah di grup ini. Terima kasih pagi ini sudah membuat saya terbahagiakan. Saya kembalikan ke Pak Hendro. Terima kasih, Bu. Makasih. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Bu Dewi. Oke. Mas Ya, Bro. makasih. Siap, makasih banyak. Sampai Ya, jumpa. Sobolelet. Jadi, angin bawain jaringannya Bu Dewi, siap, siap. Oke, kita ketemu di main room. Makasih teman-teman ya, sehat-sehat, jaga kesehatan. Terima kasih, Bu. Jangan juga yang KW berapa, jangan yang KW. Mohon maaf, Ibu Dewi, jaringan bangkit kurang bagus. Itulah. Siang. Makanya saya ambil pagi, kalau saya ambil siang, lebih bagus. Boleh toh? Ombak ya, menyesuaikan ombak. Boleh toh, saya bela pesertaku, boleh toh? Boleh. Memang betul. Semua ini. Memang betul itu. Ya. Jadi, oke. Baiklah, alhamdulillah untuk pembelajaran agenda kedua telah selesai. Saya minta yang lapor, silakan. Bapak siapa tadi? Pak Raif, silakan Pak Raif. Minta uang. Nah, itu adalah biaya pengeluaran yang Ya, silakan Pak. Yang terima laporan silakan Pak Wahab. Ini kita masukkan Bapak ke dalam Pembelajaran telah selesai. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Pak Raid, jangan lupa lapor. Pembelajaran telah selesai. Siap. Silakan Pak Raid diulang. nanti di lapangan. Lapor. Pembelajaran telah selesai.
Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pak Raid, lapor dulu ke Interval. Pak Wahab, lapor. Pembelajaran telah selesai. Nanti Pak Wahab sudah menjawab, nanti Pak Wahab akan arahkan. Silakan ulang kembali, mohon izin Bu Dewi. Ya, silakan Pak Raid. Lapor, pembelajaran telah selesai. Laporan diterima, diakhiri dengan doa, laksanakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, contoh penghitungan energi dengan nah, seperti ini Bapak Ibu. Doa selesai. Untuk struktur bawah. Untuk peserta, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Untuk peserta, istirahat di tempat, gerak. Terima kasih.